Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Ketemu lagi dengan Master Ong pada sesi prediksi ramalan SIO 12 SIO untuk bulan November ya, khususnya untuk hal keuangan. Dan seperti biasa, sebelum Master Ong lanjutkan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Master Ong. Apalagi ini menjelang akhir tahun dan kemudian menjelang awal tahun dari kalender Imlek. Nanti Master Ong juga ada ramalan lengkap untuk semua show seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe sehingga tidak ketinggalan nanti informasinya. Oke, sudah lakukan ya. Sekarang kita kembali ke uh, topik hari ini tentang bagaimana kondisi keuangan dari sahabat Master Ong yang masing-masing SIO ya, keuangannya bagaimana di bulan November nanti. Untuk SIO yang pertama seperti biasa adalah SIO tikus ya, SIO tikus. SIO tikus pada bulan November nanti ada beberapa perkembangan bisnis yang sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan. Mungkin ada beberapa proyek dari sahabat Master Ong yang bersio tikus itu ada yang goal gitu, ada yang berhasil dan juga perlu ada kehati-hatian karena Master Ong juga melihat ada kendala kerugian ya. Kendala kerugian ini disebabkan karena ada istilahnya apa ya, kebocoran ya, kebocoran atau ya istilah kerennya mungkin ada korupsi lah gitu ya dari partner atau dari orang yang kita ajak untuk bersama-sama di dalam usaha. Jadi itu perlu diwaspadai dan perlu hati-hati. Nah, November memang adalah masa daripada satu kejayaan keuangan buat sahabat Master Ong yang bersio tikus. Oke, kemudian untuk sio kerbau ya, sio kerbau di bulan November masih ada kebingungan-kebingungan ya. Masih ada apa istilahnya, masih ya bingung lah mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi terutama di dalam usaha ya. Master Ong melihat bahwa ada beberapa usaha dari sahabat Master Ong yang bersio kerbau memang mengalami dilema ya, dilema. Jadi dalam satu sisi ingin dilanjutkan tapi kayaknya modalnya mulai habis nih. Tapi kalau tidak dilanjutkan sayang gitu. Sehingga masih pusing untuk mencari jalan keluarnya bagaimana. Nah, untuk sio kerbau memang keuangan di November sedikit ya menyentuh garis kuning ya. Jadi kayak ya harus diperhatikan sungguh-sungguh karena banyak persoalan di dalam hal keuangan tersebut. Oke, selanjutnya adalah sio macan ya. Sio macan di bulan November ada beberapa hal yang memberikan keuntungan ya. Jadi ada beberapa investasi yang selama ini dilakukan itu menghasilkan pundi-pundi keuangan ya yang lumayan ya, signifikan, sehingga di bulan November memang banyak hal yang bisa dicapai oleh sahabat Master Ong yang bersio macan. Banyak hal yang bisa dilakukan lah. Mungkin selama ini sudah ingin ganti mobil, mungkin untuk beli rumah atau apa, itu sudah bisa dilakukan karena ada beberapa investasi yang menghasilkan keuntungan yang lumayan. Kemudian selanjutnya adalah untuk sio kelinci ya. Sio kelinci juga pada November nanti adalah masa-masa jaya keuangan ya. Memang orang-orang sio kelinci ini memang senang sesuatu yang berspekulasi ya. Jadi senang usaha-usaha yang istilahnya itu apa ya, investasi atau seperti saham dan sebagainya. Nah, di bulan November ada beberapa investasi dari sahabat Mas Ong yang bersio kelinci yang menghasilkan juga keuangan yang lumayan ya, sehingga itu bisa menjadi modal mengembangkan usaha-usaha yang lain ya. Tapi seperti apa yang Mas Ong lihat juga ada semacam apa ya, pengeluaran ya, semacam pengeluaran yang tak terduga yang harus diperhatikan, terutama menyangkut kesehatan. Memang mungkin segi keuangannya mendapatkan satu hasil, tapi ada kesehatan yang mengganggu sehingga mendadak kita harus mengeluarkan sejumlah uang ya. Itu buat sio kelinci. Selanjutnya adalah sio naga ya. Sio naga ini
punya wibawa yang luar biasa sebenarnya. Shio naga itu selalu biasanya apa ya, selalu ada di puncak, selalu ada di puncak. Jadi kadang-kadang itu seperti di video-video sebelumnya, Mas Ong selalu mengistilahnya itu ya, memperingatkan sahabat Master Ong yang Shio naga untuk tidak terlalu apa ya, bangga yang berlebihan dengan pencapaian ya. Jadi di bulan November memang ada satu kendala yang cukup besar yang perlu diwaspadai di usaha ya. Jadi ada kemungkinan sejumlah usaha yang mengalami penurunan omset, kemudian juga ada permasalahan di karyawan ya, dan diri sendiri juga ada kekurangan di kesehatan. Jadi bulan November sebenarnya ada banyak pengeluaran ya. Namun memang karena ada keberuntungan di bulan sebelumnya sehingga keuangannya mungkin tidak terlalu terganggu dengan permasalahan di bulan November. Oke, selanjutnya adalah shio ular ya. Shio ular ini ada beberapa hal keuangan yang di bulan November hampir mirip-mirip dengan shio naga, tetapi ini adalah persoalan lama yang muncul kembali ya. Jadi sepertinya ada apa ya, masalah di keuangan di mana sejumlah piutang ya mungkin, atau piutang yang tak tertagih. Jadi perusahaan mungkin agak sulit menagih piutang ya. Sedangkan perusahaan sendiri juga punya beban utang gitu ya. Jadi di situ ada kemacetan yang harus diwaspadai di bulan November nanti. Tapi secara keseluruhan sebenarnya shio ular di November sih cukup baik sebenarnya ya. Cuma memang kendalanya ya di piutang yang tak tertagih tadi. Aduh. Kemudian selanjutnya adalah shio kuda ya, shio kuda. Shio kuda maju terus, jangan melihat ke belakang. Kalau lihat ke belakang nanti nggak maju-maju ya. Jadi mungkin sahabat Mas Ong yang shio kuda sudah memplanning sesuatu jauh-jauh hari ya. Mungkin ya mungkin ada rencana untuk memulai sebuah usaha, rencana untuk membuka satu peluang baru dan sebagainya gitu ya. Tapi masih ada keraguan di hati ya, sehingga masih maju mundur. Jadi di bulan November nanti jangan lagi berpikir terlalu panjang, tapi maju terus ya. Laksanakan apa yang sudah direncanakan, jangan mundur ya, nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ke depannya. Oke, untuk shio kuda, kemudian shio kambing ya. Shio kambing memang di November perlu banyak hal yang diwaspadai ya. Ada beberapa persoalan di keuangan, terutama yang menyangkut kesehatan. Ya, jadi ada pengeluaran yang cukup besar di bulan November yang mungkin cukup mengganggu ya, sehingga karena mengeluarkan uang yang cukup besar, jadi perusahaan pun juga mengalami satu gangguan karena ya keuangannya, modal atau apa yang terpakai untuk mengatasi persoalan yang muncul ya. Dan juga masih ada persoalan di sekitar karyawan ya. Ada beberapa persoalan di manajemen yang menjadi masalah ya. Jadi kalau sahabat Mas Ong yang punya usaha perlu diperhatikan sekali di bulan November ini. Kemudian selanjutnya adalah shio monyet ya. Aduh, shio monyet. Shio monyet ini masih dalam keadaan yang apa istilahnya, secara keuangan itu masih banyak banget persoalan yang harus diatasin ya. Persoalan-persoalan dari masa lalu. Mungkin perusahaannya memang punya masalah yang belum diselesaikan ya, yang harus diselesaikan secepat mungkin sehingga tidak mengganggu keuangan perusahaan, apalagi di akhir tahun nanti. Pasti ya, setiap akhir tahun itu pasti ada beban-beban keuangan yang cukup besar untuk perusahaan ya. Jadi persoalan yang dari masa lalu itu harus segera diatasin ya. Mungkin ada rencana ingin mengembangkan usaha ya, bagi sahabat Mas Ong yang bersio monyet, lagi ada planning buat mungkin buka toko baru atau pabrik baru ya. Kalau saran Mas Ong sebaiknya ditunda beberapa bulan ke depan ya.
Mungkin kalau memang masih bisa ditunda ya setelah Januari nanti baru dimulai ya. Karena prospek untuk sesuatu yang baru di akhir tahun ini juga tidak terlalu baik ya. Kemudian adalah show ayam ya, show ayam tidak banyak perubahan ya, hampir sama dengan bulan Oktober. Jadi tidak banyak perubahan dari segi keuangan, masih netral-netral saja, normal-normal saja. Tidak ada persoalan yang terlalu istilahnya terlalu mengganggu maupun kemajuan ya masih sebatas apa yang selama ini dijalanin ya. Dan memang hal yang harus diperhatikan adalah kesehatan ya, karena ada gangguan di kesehatan di bulan November, jadi harus hati-hati sehingga tidak mengganggu keuangan kita. Kemudian selanjutnya adalah show anjing ya, show anjing ya. Show anjing jangan terlalu banyak pikiran ya, jangan terlalu banyak rencana yang istilahnya di luar kemampuan. Ya, jadi show anjing ini jangan terlalu berambisi banget ya di bulan November, karena memang sebenarnya sampai tahun depan itu sebaiknya menahan diri ya, tidak terlalu istilahnya melakukan sesuatu yang di luar batas diri kita ya. Jadi mungkin kayaknya ada ajakan dari teman-teman ingin usaha apa, terus kemudian karena pengen punya nafsu ingin lebih banyak lagi sehingga ikut-ikutan gitu ya, dan itu akan menyebabkan kerugian nantinya di bulan selanjutnya. Jadi ya udah jalankan aja yang sudah ada ya, yang usaha yang sudah ada, kemudian lebih fokus ya, lebih perhatian sama usaha yang sekarang sedang dikembangkan. Oke, untuk show terakhir adalah show babi ya. Show babi secara keseluruhan bagus-bagus saja di bulan November nanti. Banyak peluang-peluang yang hadir ya, peluang-peluang usaha. Kemudian juga ada peningkatan dari segi omset di usaha-usaha yang sedang dijalanin sekarang ini ya, dan juga ada banyak pemasukan terutama dari investasi yang sudah dilakukan, dan juga ada istilahnya itu apa ya, uang yang nggak disangka-sangka ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu itu sulit untuk merealisasikan rencana, dan di bulan November nanti ada satu kejutan keuangan yang cukup besar. Ya, demikian mungkin ya secara singkat dan umum ramalan atau prediksi keuangan untuk 12 show untuk bulan November. Kalau ingin lebih istilahnya lebih pribadi ya, tentu saja harus konsultasi secara langsung dengan Master Ong ya. Karena kalau kita secara umum seperti di video ini menyangkut semua orang ya, jadi tidak secara pribadi. Nah, kalau misalnya ingin lebih tepat, lebih menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, maka perlu konsultasi secara pribadi dengan Master Ong. Oke? Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa bermotivasi, memberikan motivasi kepada kita semua ya, terutama dalam hal keuangan, sehingga bisa lebih maju lagi dan sukses. Demikian, terima kasih. Salam semesta.